Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini akan belajar materi bab 6. Mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Anak-anak, apakah kalian pernah membaca cerita fabel yang berjudul Kancil dan Buaya, Gajah dan Tikus, Bangau dan Kura-kura? A. Teks fabel. 1. Pengertian teks fabel. Secara etimologis, fabel berasal dari sebuah bahasa Latin yakni fabulat. Fabel merupakan sebuah cerita yang berisikan tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Menurut Kosasih dan kawan-kawan, tahun 2016 di halaman 194 menyatakan bahwa teks fabel tidak hanya menceritakan kehidupan hewan, akan tetapi juga menceritakan kehidupan manusia. Sedangkan menurut Sarumpait, pada tahun 2012, halaman 21, cerita fabel adalah sebuah rangkaian cerita khayalan ditandai dengan tokoh berupa hewan yang bisa berbicara dengan sikap seperti manusia dan mampu untuk bersikap teladan. 2. Ciri-ciri teks fabel. Teks fabel mempunyai sebuah nilai moral yang bisa diambil hikmahnya oleh pembaca dalam Set Tuning Room tahun 2018. Adapun ciri-ciri umum yang terdapat pada teks fabel yakni 1. Tokoh cerita pada teks fabel berbentuk binatang. 2. Watak tokoh pada teks fabel terbagi menjadi tokoh antagonis dan protagonis. 3. Tokoh para binatang berperilaku seperti manusia. 4. Rangkaian peristiwa pada teks fabel menunjukkan kejadian sebab akibat. 5. Latar tempat yang digunakan pada teks fabel ialah latar alam. Contohnya, hutan, danau, sungai, dan lainnya. 6. Ciri bahasa yang digunakan berbentuk kalimat naratif, kata sehari-hari, dan kalimat langsung. 3. Unsur-unsur teks fabel. Unsur intrinsik pada teks cerita fabel menjadi hal yang harus dikaji ketika akan mempelajari teks fabel. Dalam Nurgiantoro tahun 2013. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada teks fabel yakni 1. Tema berisikan tentang sebuah ide atau inti pada cerita. 2. Tokoh terbagi menjadi 4, yakni antagonis, protagonis, figuran, dan tritagonis. 3. Penokohan merupakan karakter sifat maupun watak yang dimiliki tokoh. 4. Latar merupakan sebuah tempat dan waktu di dalam cerita. 5. Alur merupakan jalan cerita. Alur terbagi menjadi 3 bagian yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran. 6. Sudut pandang terbagi atas sudut pandang yang pertama, aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga, nama tokoh, dia, mereka, dan ia. 7. Amanat merupakan sebuah pesan kepada pengarang terhadap pembaca, dapat berupa makna tersirat dan tersurat. 4. Struktur teks fabel. Struktur cerita pada teks fabel memiliki 4 bagian di dalam strukturnya. Dalam Kemendikbud tahun 2016 di halaman 209. Berikut ini penjabarannya yakni 1. Orientasi merupakan bagian awal pada sebuah cerita yang berisikan tentang latar tempat, pengenalan tokoh, waktu, dan suasana. 2. Komplikasi merupakan sebuah konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lainnya. Komplikasi akan menuju pada klimaks. 3. Resolusi merupakan bagian yang berisikan tentang pemecahan masalah. 4. Koda merupakan bagian yang boleh ada ataupun tidak.
Bagian ini berisikan tentang hikmah yang ditulis oleh penulis untuk pembaca. 5. Mengidentifikasi jenis teks fabel. Berdasarkan dari pemberian watak dan latarnya, maka fabel dapat dibedakan menjadi dua, yakni fabel alami dan fabel adaptasi. Dalam Kemendikbud tahun 2016. Fabel alami ialah cerita yang menggunakan watak tokoh binatang seperti kondisi alam nyata. Contohnya, harimau dengan watak buas dan kura-kura dengan watak lambat. Kemudian, fabel alami menggunakan latar alam seperti sungai, hutan, danau, dan lainnya. Sedangkan fabel adaptasi ialah cerita yang menggunakan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata yang menggunakan tempat-tempat lain seperti di jalan raya maupun di rumah. Contohnya, kura-kura yang pemalu mengadakan pesta di rumah megahnya. Kemudian, jika ditinjau dari pesan pada teks fabel, dibedakan menjadi dua, yakni jenis fabel dengan koda dan jenis fabel tanpa koda. Jenis fabel dengan koda berisikan tentang alur fabel yang dimulai dari pengenalan, mulai munculnya masalah, masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. Eksplisit berarti pesan yang ditulis oleh penulis dapat dimengerti secara langsung. Sedangkan jenis fabel tanpa koda berisikan tentang sebaliknya, tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang pada akhir cerita. 6. Langkah-langkah menceritakan kembali teks fabel. Adapun langkah-langkah dalam menceritakan kembali teks fabel, yakni penguasaan topik cerita, pemahaman isi cerita, penggunaan intonasi, pengucapan kosakata, nada dan irama, pemilihan kosakata atau diksi, pemilihan dan penyusunan kalimat, penghayatan isi cerita, kelancaran bercerita, menyiapkan alat bantu yang diperlukan, dan percaya diri. Dalam Cahyani tahun 2018. Rusa dan Pemburu. Suatu hari di sebuah hutan yang sangat indah dengan panorama warna-warni kehidupan, hiduplah seekor rusa yang sangat perkasa. Rusa itu gemar sekali untuk tebar pesona. Ia mempunyai jiwa yang sangat angkuh. Keindahan tanduknya membuat ia menjadi orang yang sombong. Bahkan, ia suka mengejek hewan lain yang ada di hutan. Suatu ketika, rusa bertemu dengan ikan di danau ketika ia ingin meminum air. Lalu ia berkata kepada ikan, "Hai ikan, betapa mirisnya dirimu yang hanya bisa mengelilingi danau saja tanpa mengetahui keindahan sisi lain dari hutan ini." Kemudian ikan menjawab perkataan rusa, "Aku tercipta tidak mempunyai kaki seperti dirimu." Kemudian ikan merasa sedih dengan perkataan rusa, sehingga ia pergi meninggalkannya. Ternyata, rusa tidak melihat kehadiran burung elang yang sedang berada di pinggir danau. Kamu udah di sini juga, elang?" ucap rusa sambil kebingungan. Elang pun menjawab, "Kamu juga tidak akan tahu kalau aku dari tadi sudah mendengar percakapanmu dengan ikan," ucap elang terlihat sinis kepada rusa. "Menurut kamu, elang, apakah tanduk milikku ini bagus?" ucap rusa bertanya kepada elang. "Alangkah lebih bagusnya jika dirimu tidak menghina orang lain," ucap elang dengan suara yang menggelegar. Perkataan elang membuat telinga rusa semakin memanas. Lalu ia pun pergi dari danau tersebut. Rusa mencoba melupakan perkataan elang dengan berjalan-jalan ke arah perbukitan. Karena melihat pemburu yang sedang menjelajahi hutan, maka elang memberitahu keadaan pemburu kepada rusa. Alangkah sombongnya rusa karena tidak mempercayai perkataan elang. Kemudian elang merasa kecewa karena kejujurannya dianggap sebagai narasi belaka.
Kehadiran pemburu tidak bisa diprediksi oleh rusa. Ia tertembak bius dari sang pemburu itu. Keahlian yang dimiliki pemburu membuat dirinya berhasil memotong tanduk sang rusa. Pemburu berpikir bahwa tanduk rusa ini akan terjual dengan harga yang mahal. Setelah pemburu pergi meninggalkan rusa sendirian, 1 jam kemudian, rusa pun tersadarkan. Ia merasa sedikit pusing dan ingin meminum air. Ketika sudah sampai di danau, ikan terkejut melihat tanduk rusa. Ikan menanyakan kepada rusa tentang tanduknya. Seketika rusa juga terkejut ketika melihat bayangan dirinya di air dengan tanduk yang sudah terpotong. Rusa tidak henti-hentinya menangisi tanduk indahnya. Ikan mencoba untuk menenangkan rusa, namun tidak bisa. Suara tangisannya terdengar oleh elang. Kemudian elang menghampiri rusa dengan rasa iba. Rusa meminta maaf kepada temannya karena ia sering menghina dan tidak mempercayai perkataan teman-temannya. Akhirnya, teman-temannya mau memaafkan dirinya. Sejatinya, kesombongan itu kunci dari kehancuran. Karena menganggap diri sendiri hebat dari orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Kelebihan dan kekurangan menjadi pelengkap seluruh makhluk di dunia, bukan untuk saling menjatuhkan. Berikut ini unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada cerita fabel yang berjudul Rusa dan Pemburu, yakni 1. Tema pada kisah fabel ini adalah kesombongan. 2. Tokoh pada kisah fabel ini yakni A. Tokoh antagonis pada teks fabel ini adalah rusa. B. Tokoh protagonis pada teks fabel ini adalah ikan dan elang. C. Tokoh figuran pada teks fabel ini adalah pemburu. 3. Berikut ini penokohan pada kisah fabel ini yakni A. Rusa mempunyai karakter yang sombong, angkuh, suka tebar pesona, dan suka mengejek. B. Ikan mempunyai karakter yang baik hati, penyayang, dan pemaaf. C. Elang mempunyai karakter yang tegas, suka menolong, jujur, dan pemaaf. 4. Berikut ini latar tempat dan waktu pada cerita ini yakni A. Latar tempat pada cerita ini adalah hutan dan danau. B. Latar waktu pada cerita ini adalah siang hari. 5. Alur yang digunakan pada cerita ini adalah alur maju, karena cerita ini bermula pada pengenalan latar tempat, tokoh, penokohan, serta seluruh peristiwa di dalamnya tidak ada menceritakan kejadian di masa lalu. 6. Sudut pandang pada cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Contohnya, ia mempunyai jiwa yang sangat angkuh. Kata ia bermaksud untuk menggantikan tokoh rusa. 7. Amanat yang terkandung dalam cerita ini bermakna tersurat, karena sudah tertulis dalam teks bahwa sejatinya kesombongan itu kunci dari kehancuran. Karena menganggap diri sendiri hebat dari orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji. Kelebihan dan kekurangan menjadi pelengkap seluruh makhluk di dunia, bukan untuk saling menjatuhkan. Anak-anak, jawablah latihan soal berikut ini agar memperkuat pemahaman kalian tentang cerita fabel. 1. Rusa mempunyai sifat yang A. Baik, B. Dermawan, C. Lemah lembut, D. Jujur, E. Angkuh. Ya benar, jawabannya adalah E. Angkuh. 2. Tokoh yang suka mengejek pada cerita tersebut adalah A. Pemburu, B. Rusa, C. Tikus, D. Elang, E. Ikan. Ya benar, jawabannya adalah B. Rusa. 3. Berdasarkan cerita fabel tersebut, maka ikan pergi meninggalkan rusa karena A. Bahagia, B. Marah, C. Sedih, D. Terluka, E. Senang. Ya benar, jawabannya adalah C. Sedih.
4. Pemburu memotong tanduk rusa karena A. Tanduk rusa terjual sangat mahal, B. Tanduk rusa jelek, C. Tanduk rusa patah, D. Tanduk rusa berlubang, E. Tanduk rusa dijual murah. Ya, benar. Jawabannya adalah A. Tanduk rusa terjual sangat mahal. 5. Berikut ini yang termasuk ke dalam kalimat sudut pandang orang ketiga, yakni A. Saya bersama teman-teman, B. Aku tidak mau makan, C. Aku sangat lelah sekali, D. Ia sangat ramah sekali, E. Tidak ingin berteman. Ya, benar. Jawabannya adalah D. Ia sangat ramah sekali. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Semangat terus belajarnya.